Baik, selamat malam rekan-rekan pemuda GSRI dimanapun Anda berada. Nah, kita bersyukur pada Tuhan malam ini Tuhan memberikan kita nafas hidup. Sekalipun kita tidak berkumpul di gereja ibadah seperti karena COVID-19 ini, tapi kita bisa melakukannya di rumah. Kita bisa beribadah di rumah. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Sesuai dengan tema bulanan kita, malam ini kita bahas tentang Getsemani. Apa sebetulnya yang terjadi di Taman Getsemani? Nah, kita baca satu bagian Alkitab. Saya ambil di dalam Markus 14 ayat 32 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau memanggil kami, menebus kami, dan memberi kami hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan atas karya penebusan yang Engkau kerjakan bagi kami. Malam ini kami bersama-sama merenungkan kembali pengorbanan itu. Biarlah kami sadar betapa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih, kami mau belajar firman-Mu, berkati, supaya menjadi berkat bagi kami tersendiri, menguatkan kami di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Berkati rekan-rekan pemuda Philadelphia, dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah online ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi sesuai dengan tema bulanan kita bahas tentang Getsemani. Nah, sebetulnya apa yang terjadi di Taman Getsemani itu? Nah, kita tahu di sana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Arti daripada Getsemani itu tempat pengirikan atau penggilingan buah zaitun yang mirip dengan pemerasan anggur. Jadi di sana dijadikan tempat untuk menggiling daripada buah zaitun dengan cara mereka juga injak-injak buah itu. Sehingga hasil daripada pengirikan itu menghasilkan minyak zaitun itu sendiri. Nah, itu arti daripada Getsemani. Nah, saya pikir ada makna rohani yang kita bisa dapatkan di taman ini. Tidak secara kebetulan Tuhan Yesus memilih tempat itu untuk dia bergumul dan berdoa. Nah, makna rohani yang bisa kita dapatkan yaitu di tempat inilah Tuhan Allah berkenan menghajar dan meremukkan dia. Sehingga minyak baru tercurah bagi orang percaya. Betapa mulia karya Tuhan itu. Di Getsemani tempat Yesus mengirik anggur murka Bapaknya. Dan dia melakukannya dengan sendirian. Itu sebab dia bergumul di sana. Bergumul dan bergumul. Taman Getsemani adalah saksi mata yang menyaksikan apa hebat beratnya pergumulan Yesus menuju jalan salib. Betapa berat jalan penderitaan yang terbentang di hadapannya. Dan ia harus melalui itu. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Persiapan yang dilakukan Tuhan Yesus menuju jalan salib adalah doa. Persiapan Tuhan Yesus menuju jalan salib adalah doa.
Dan dia memilih tempat Getsemani. Di sana dia berdoa kepada Bapaknya. Dan kalau kita lihat tadi di Markus diuraikan, dia bergumul, dia gentar, dia takut. Bahkan perasaannya itu terpukul sekali. Seperti mau mati rasanya. Dia berkatanya, ya seperti mau mati rasanya. Dia ketakutan. Secara manusia, dia merasa begitu berat menghadapi itu. Tuhan Yesus melihat apa yang akan terjadi di depannya. Dan dia bergumul dan bergumul. Dia berdoa di Getsemani itu. Bagi Tuhan Yesus, doa itu bukan sekedar ajaran. Bukan sekedar ajaran, melainkan gaya hidup yang terus-menerus dilakukan. Dan dia sendiri melakukan itu. Itu sebagai persiapannya menuju jalan salib. Dia berdoa. Artinya di balik doa ada kuasa ilahi yang bekerja. Dan kita tahu setelah Tuhan Yesus berdoa, ada kekuatan di dalam dirinya menempuh jalan salib itu. Saudara sekalian, di balik doa, tangan yang maha kuasa menopang kita. Dan kuasa ilahi bekerja, sedang bekerja, memberikan kita kekuatan. Di saat-saat seperti ini, tidak ada lain yang bisa kita lakukan. Menghadapi wabah penyakit yang mematikan ini, COVID-19 ini. Tidak ada lain yang kita bisa lakukan. Selain berdoa, memohon belas kasih Tuhan. Kiranya menghalaukan wabah ini. Saudara sekalian, Tuhan Yesus sendiri tidak sekedar mengajarkan doa, tetapi ia melakukannya sendiri. Menjadikannya gaya hidup. Bagaimana perasaan Yesus saat menghadapi salib itu? Lalu kemudian dikatakan, ia merasa sedih, gentar, seperti mau mati rasanya. Solusinya apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dia berdoa kepada Bapaknya. Dan kita lihat isi daripada doa Tuhan Yesus di ayat 36. Markus 14 ayat 36. Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dia berkata, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Allah yang maha besar bisa melakukan apapun tanpa butuh bantuan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dan itu sebetulnya doa yang begitu baik. Itu sebetulnya kita pada waktu kita berdoa kepada Tuhan. Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak Bapa. Makanya saat berdoa, bukan Tuhan yang berubah, tetapi kita yang diubahkan. Di waktu itu Tuhan Yesus berkata, jangan kehendakku, melainkan kehendakmu. Demikian juga kita berdoa di saat-saat seperti ini. Memohon Tuhan berbelas kasih bagi negeri kita, yang sampai data saat ini sudah 1.790 orang terinfeksi virus corona ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekiranya mungkin engkau berkehendak, berbelas kasih menghalaukan wabah ini, engkau bisa. Tapi biarlah waktumu dan kehendakmu yang terjadi. Apa yang kemudian terjadi? Apakah Tuhan Allah Bapa di surga menghalaukan cawan itu? Tidak. Yesus mengerjakan itu sekalipun berat. Permohonan Yesus agar cawan diambil daripadanya menunjukkan betapa hebat penderitaan yang akan menimpa dirinya ketika melalui jalan salib.
Itu sekaligus memperlihatkan betapa dosa itu mengerikan. Kenapa? Menuntut Yesus mati di kayu salib. Itu harga yang harus dibayar. Saudara sekalian, sedemikian besar harga yang dibayar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus sedang memegang cawan murka Allah yang akan segera ditumpahkan ke atas dirinya. Dia memegang cawan murka Allah. Murka Allah yang menyala-nyala itu. Sebentar lagi dia akan tumpahkan murka itu ke atas diri Yesus. Dan puncaknya adalah ketika dia naik di atas kayu salib. Nah, saudara sekalian, doa di Getsemani adalah permulaan duka cita yang dirasakan oleh Yesus karena dosamu dan dosaku. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung, mengenang kembali kematian Yesus Kristus bagi kita. Dan ingat, dia lakukan itu dengan ikhlas dan dengan rela. Demi engkau mendapat hidup dan aku mendapat hidup yang kekal. Doa di Getsemani adalah permulaan penderitaan Yesus menanggung murka Allah untuk membayar lunas dosamu dan juga dosaku. Doa di Getsemani adalah saat di mana Yesus merasakan kegentaran yang amat sangat. Karena di sana ia melihat bayangan kesengsaraan yang akan segera dia lalui. Doa di Getsemani adalah saat dia berperang menghadapi penguasa kegelapan ini. Ya, dia berperang. Doa di Getsemani adalah bukan masalah Yesus terlihat lemah, bukan. Melainkan masalah tuntutan dosa yang mengerikan. Doa di Taman Getsemani adalah gerbang masuk menuju puncak pelayanan Yesus. Dan awal pencurahan kasih Allah yang terbesar bagi manusia. Doa di Getsemani adalah kekuatan Yesus menghadapi jalan salib. Itu sebab sampai 3 kali ia berdoa di sana. Itu kekuatan. Doa Yesus di Getsemani mengajarkan kita untuk membawa kehendak kita kepada kehendak Allah dan membiarkan kehendak Allah masuk ke dalam kehendak kita. Itulah makna yang terdalam melalui topik ini. Nah, kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati kita. Kita berkata, Tuhan, jadilah apa yang Engkau kehendaki dalam hidup ini. Kita berkata kepada Tuhan, pakailah hidupku sesuka Engkau. Suka-sukamu Tuhan, pakailah hidup ini. Terpuji Allah kita yang sedemikian berkorban bagi kita demi keselamatan jiwa kita. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Amin.